rekan-rekan yang ini lulus P3K ini sama sekali tidak dapat THR, Bapak Ibu masih dapat THR ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kami akan memberikan sedikit kabar baik bagi Bapak Ibu, khususnya untuk P3K tahun 2022. Nah, di sini kita akan melihat surat edaran terbaru berkenaan dengan pembayaran gaji 13 dan THR, dan kita akan melihat berapa minimal TMT dan SPMT bagi rekan-rekan P3K di tahun 2022 agar bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, di sini kita melihat sesuai dengan jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022, ini masa terakhir adalah poin ke-7 Bapak Ibu terkait dengan usul penetapan NIP 3K sebelum nanti Bapak Ibu menerima SK dan gaji. Nah, setelah tahapan ke-7 nanti akan ada tahapan ke-8 yaitu penyerahan SK. Nah, penyerahan SK ini Bapak Ibu rentan waktunya dari usul penetapan NIP dan penyerahan SK ini biasanya sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan. Sehingga kalau kita prediksi Bapak Ibu nanti akan menerima SK dari setiap daerah di sekitaran bulan Juni. Ya, kita berharap dapat diserahkan di tanggal 1 Juni karena ini sangat berpengaruh sekali, di mana tanggal 1 ini sebagai penentu apakah Bapak Ibu dapat menerima THR ataupun gaji ke-13 itu berpatokan pada gaji di tanggal 1. Nah, berkenaan dengan gaji dan tunjangan Bapak Ibu, di sini kita sudah mendapatkan edaran terbaru yang disampaikan oleh PAN-RB ya, tertanggal 15 Februari 2023. Ini yang terbaru sekali, kita akan lihat nanti tanggal pembayaran dan besarannya. Di mana di sini kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan tunjangan gaji ke-13 untuk ASN. Nah, ini diberikan kepada Menkyu ya. Karena nanti dari hasil surat ini akan muncul Permenkyu ya, PMK berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini adalah PMK untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang diterbitkan dari Kementerian Keuangan. Biasanya ini akan diterbitkan 1 bulan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, dalam surat yang disampaikan PAN-RB kepada Menteri Keuangan ini tentu saja berisi regulasi-regulasi di mana ASN itu berhak menerima gaji ke-13, tentu saja juga adalah THR. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, komponen-komponen yang akan diterima oleh rekan-rekan ASN termasuk P3K itu sebagaimana kita ketahui adalah merupakan gaji pokok ya, gaji pokok kemudian ditambah tunjangan. Tunjangannya semua, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, termasuk anak, istri ya ada di sini. Yang nominalnya adalah untuk besaran 1 bulan gaji. Kemudian untuk pensiunan dan pegawai lainnya juga akan menerima. Nah, secara detailnya dapat kita lihat di bagian B bahwa penerima THR dan gaji 13 itu adalah PNS ataupun CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Kemudian diberikan juga kepada pensiunan ya, ini pensiunan serta pejabat-pejabat negara ini Bapak Ibu mulai dari wakil menteri dan sebagainya. Nah, poin yang pokoknya di sini adalah rencana waktu pemberian THR dan gaji ke-13. Nah, di sini hanya ada 2 poin, nanti akan diuraikan secara rinci di dalam Permenkyu yang menjelaskan tentang pembayarannya. Di mana di sini dari PAN-RB sudah memberikan target bahwa THR itu diberikan paling cepat 10 hari, ya paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Yaitu di mana jatuh hari rayanya adalah tanggal 22 sampai dengan 23 atau sekitar 22-23. Berarti kalau 10 hari sebelum itu paling cepat bisa dibayarkan antara tanggal 13 ya. 13 April 2023 Bapak Ibu sudah menerima THR. Nah, nanti kita lihat apakah Bapak Ibu P3K ini dapat menerima THR. Kita lihat dari pembayaran gajinya. Kemudian gaji ke-13 ini nanti akan diberikan di bulan Juli 2023. Nah, kita ketahui di sini THR dan gaji 13-nya naik ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini komponen gajinya naik. Untuk tahun 2022 dan 2023 rinciannya lengkap di sini naik ya dari sebelumnya yang misalnya 3219 menjadi 3571 sampai dengan yang 4.079 menjadi 4.210.500 sesuai dengan golongan ya, sesuai dengan golongan pangkat masing-masing ASN.
Nah, Bapak Ibu berkenaan dengan tindak lanjut dari Permen-Q nanti, dari dua edaran dua poin pokok ini nanti akan dibuat Permen-Q seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah Permen-Q berkenaan dengan THR dan gaji 13 untuk tahun 2022 Bapak Ibu. Ini tahun 2022. Nah, namun ini akan sama Bapak Ibu, akan sama aturannya. Kita lihat di pasal 11 dan pasal 12 karena itu yang membahas tentang pembayaran THR dan gaji ke-13-nya. Kita lihat dulu di pasal 11 ya. Nah, di pasal 11 itu menyebutkan tunjangan hari raya, ini sama ya seperti tadi. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud adalah dibayarkan paling cepat 10 hari. Tadi tanggal berapa? 23 lah ya, ataupun 22 April ya, hari raya. Nah, berarti sekitar tanggal 12 ataupun 13 April sudah ada THR. Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud itu belum dapat dibayar, dapat juga dibayar habis setelah hari raya. Kalau misalnya ada masalah-masalah ataupun ada kendala-kendala, ini dapat dibayar setelah hari raya. Nah, ini TMT dan SPMT-nya. Besaran tunjangan hari raya dan yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 9, di mana didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April. Nah, pada bulan April ini harus tanggal 1 April. Nah, pada tanggal 1 April SK Bapak Ibu ataupun SPMT kemudian TMT juga 1 April, maka di sini baru Bapak Ibu menerima gaji ya, menerima gaji untuk bulan April. Karena hari rayanya ini tahun 2022 adalah bulan Mei. Nah, tentunya nanti di PMK 2023 kalau hari raya itu di bulan April, maka tentu saja bisa jadi di sini adalah menjadi Maret ya, menjadi Maret, dan itu adalah tanggal 1 Maret. Artinya Bapak Ibu mendapatkan THR jika TMT ataupun SPMT Bapak Ibu itu ditetapkan 1 Maret 2023. Nah, kita kembali kepada jadwal lini masa tadi Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat 1 Maret sudah lewat sekali, sudah di sini ya 1 Maret. Masa sanggah ini belum sudah habis nih Maret. Sedangkan penetapan usul NIP ini adalah sampai dengan bulan Mei. Sehingga gaji Bapak Ibu nanti bisa diterima setelah penyerahan SK paling cepat itu 1 Juni. Nah, 1 Juni. Sedangkan di sini syaratnya diterimanya THR itu adalah dalam rangka jika Bapak Ibu menerima SK 1 Maret. Artinya untuk SPMT-nya juga 1 Maret. Sehingga dapat diprediksi Bapak Ibu bakal tidak mendapatkan THR. Nah, Bapak Ibu, apakah rekan-rekan yang ini lulus P3K ini sama sekali tidak dapat THR? Bapak Ibu masih dapat THR ya dari status Bapak Ibu sebagai honorer ataupun sebagai PTK non-ASN. Nah, di sini kami mendapatkan informasi terbaru juga yang ini kami dapatkan dari chat langsung di bagian penggajian PTK non-ASN di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Nah, di sini kami tanyakan, Assalamualaikum Pak Gopal ya, apa kabar? Ya, ini kan banyak dari rekan PTK non-ASN yang lulus P3K tetapi belum jelas terima SK-nya kapan. Artinya kalau terima SK nanti lewat dari hari raya, ya kalau Juni itu pasti lewat hari raya, berarti pasti nggak dapat THR dari status P3K. Bagaimana dengan THR dari status PTK non-ASN-nya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini sudah jelas kita dapat jawab juga bahwa ini pasti dapat. Namun ini kami bertanya dari pertanyaan kawan-kawan guru juga bahwa ingin memastikan apakah nanti tetap dapat. Nah, di sini dijawab namanya belum terima SK, ya tetap masih dibayarkan Pak Abu. Ya, saya kasih jempol telu di sini. Ya, ini kabar gembira bagi Bapak Ibu bahwa tetap didapatkan THR dari status PTK non-ASN ataupun honorer Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan gaji ke-13? Nah, kembali dengan pasal yang ada. Ini tentu nanti menunggu regulasi dari edaran PAN-RB ini ke Kementerian Keuangan akan muncul PMK terbaru untuk 2023. Tapi tentu saja sama ya. Ini kita lihat gaji 13 itu di bulan Juli ya, di bulan Juli. Nah, di sini juga sama nih, bahwa gaji ke-13 berdasarkan pasal 2 paling cepat dibayarkan bulan Juli. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah jadwal masuk sekolah anak-anak. Karena memang tidak ada perubahan mundur maju dari jadwal masuk sekolah itu. Nah, dalam hal belum dapat dibayarkan setelah bulan Juli. Nah, di sini TMT SPMT-nya. Kemudian besaran gaji ke-13 yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni. Artinya ini tanggal 1 Juni.
Nah, mudah-mudahan saja Bapak Ibu, karena memang SK tadi kita memprediksikan dapat cair di bulan Juni dan gaji juga SPMT-nya di bulan Juni, karena pembayaran gaji Bapak Ibu bukan berdasarkan TMT tetapi berdasarkan SPMT ya. Ingat, berdasarkan SPMT. Sehingga kalau 1 Juni SPMT Bapak Ibu kebetulan mungkin bertepatan dengan TMT-nya, maka bisa diprediksi Bapak Ibu masih mendapatkan gaji ke-13 yang besarnya adalah 1 bulan gaji bersama dengan tunjangan-tunjangannya. Nanti kita akan cek Bapak Ibu berapa golongan berapa, kemudian untuk anak 1, 2, 3 seperti yang sudah kami bahas di beberapa video yang seperti ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali berdasarkan regulasi Perpres yang mengatur besaran gaji dan tunjangan P3K yang masih berlaku sampai saat ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.